Hai, selamat datang di channel aku, Mutia WS. Di video kali ini aku akan membahas pengalaman aku magang di kementerian, yaitu di Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin temen aku. Halo, di sini gue Ezra, jadi gue mau nemenin Mutia untuk sharing-sharing juga, dan gue juga sempet magang sama Mutia gitu, atas nama universitas kita magang di Jenpas ini. Jadi kenapa kita bisa magang di kementerian? Karena kita ikut program MBKM, di mana program MBKM itu singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin dari jadwalnya dulu kali ya, Zra. Kayak kita magang tuh apakah tiap hari, terus nanti kita pakainya seragamnya apa, biasanya outfit kita magang gitu. Mungkin bisa lo nih. Ya, jadi outfit untuk magang sebenarnya bebas, yang penting kemeja dan rapi aja. Cuman memang aturannya itu sebenarnya itu adalah putih harusnya. Cuman karena ini magangnya nggak terlalu kaku dan lebih santai aja dan fleksibel, jadi memang instansinya juga nggak terlalu harus maksa bajunya harus putih hitam gitu. Jadi ya nyantai. Terus untuk jadwal, memang untuk jadwal itu kan nggak kaku juga, tergantung si mahasiswanya itu untuk mau ngajuin apakah WFH-nya itu mau berapa hari dalam seminggu. Tapi memang wajarnya 2 kali dalam seminggu, dan memang kan kerjanya itu 5 kali. Berarti 3 kali masuk, 2 kali WFH. Jadi memang lebih santai magangnya, dan menurut gue walaupun kita 3 kali masuk doang itu efektif, karena setiap kerja itu memang maksimal setiap harinya. Jadi ya pas lah 3 kali. Dan ditambah juga karena jaraknya jauh ya dari rumah ke kantor, jadi 3 kali itu menurut gue udah relatif capek lah. Tapi ya gue bersyukur sih bisa magang di sini, karena nggak semua orang bisa magang di Jenpas dan lingkungannya bagus gitu. Mungkin aku tegaskan dulu, kita kenapa ada WFH-WFO, karena waktu kita magang itu masih new normal yang belum normal banget gitu. Jadi masih ada sistem WFH-WFO. Mungkin di beberapa kementerian udah nggak nerapin itu. Jadi ini tergantung kementerian masing-masing. Nah, kebetulan di Kemenkominfo sendiri, di Ditjenpas sendiri itu masih menerapkan WFH-WFO. Kalau yang normalnya itu tiap hari gitu. Mungkin sekarang kita bahas kegiatan magang di Kementerian Hukum dan HAM, Ditjenpas ini kita ngapain aja. Jadi kita tuh kan rame-rame nih, kita nggak ditempatin di satu bagian yang sama. Jadi kita disebar di semua bagian yang ada gitu, semua direktorat yang ada dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini. Nah, kebetulan aku dapetnya di Tikers, Teknologi Informasi dan Kerjasama, sedangkan Ezra di seksi pidana khusus itu. Seksi pidana khusus itu ada di bagian pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi. Nah, di Jenpas itu ada 6 direktorat. Nah, di masing-masing direktorat itu ada subditnya. Kebetulan gue itu subditnya seksi pidana khusus, sementara Muti Datin Tikers ya. Iya, Tikers itu subditnya. Aku lebih ke data dan informasi, tapi aku sempet dimutasi juga ke bagian kerjasama. Jadi kalau aku pribadi itu kegiatan selama di sana tuh karena aku pertama ini kan aku di bagian data dan informasi. Jadi sehari-hari aku itu mengolah data. Jadi misalkan ada data dari gambar gitu, biasanya aku dikasih sama, oh ya, by the way kalau kita di kementerian, kita tuh harus aktif-aktif yang minta pekerjaan ke rekan kerja di situ, di tempat itu. Misalkan ada kakak-kakaknya gitu, kita aktif aja gitu nanya kayak, Kak ada yang bisa dibantu nggak gitu, atau enggak Kak butuh kerjaan nih, ada yang bisa dioper nggak nih, soalnya saya mau ngerjain ini gitu, mau ngelatih ini. Nah, kebetulan tuh kakak-kakak yang aku ini nih suruh aku ngolah data terus karena emang bagian aku. Nah, jadi dia tuh biasanya ngirim aku kayak berupa gambar gitu. Misalkan di situ ada keterangannya kayak data apa. Nah, aku ngolah itu untuk menjadi informasi. Jadi dari gambar itu aku pindahin ke PowerPoint, aku pindahin ke Word, terus aku desain kayak gimana biar nanti
pas diinformasikan ke masyarakat luas itu datanya bisa dibaca. Intinya kayak gitu. Nah, lalu aku dimutasi ke bagian kerjasama. Pas di bagian kerjasama ini aku lebih ke bagian ngedata MOU, dimasukin ke aplikasi gitu. Aku juga belajar dasar-dasar perjanjian itu apa aja, standar bisa melakukan perjanjian itu apa aja, kerjasama itu apa aja. Aku lebih ke baca-baca materinya gitu sih kalau pasti kerjasama. Kalau kamu gimana, Zra? Gue belajar banget tentang ini apa, sistem dalam pemasyarakatan itu gimana dari step-stepnya, terutama pemberkasan, karena gue sendiri di ruangan gue itu gue ngurusin draft untuk ngurusin pembatalan surat keputusan. Sebenarnya kan pemasyarakatan itu ngurusin tentang napi lah kasarnya, atau enggak pemasyarakatan ngurusin apa ya, orang yang udah dipidana, udah di lewat tahap pengadilan. Dan ini menarik karena seperti yang kita tahu ya, di antara proses peradilan ini yang paling orang nggak tahu itu, orang awam itu pasti pemasyarakatan, karena yang jarang disorot lah. Tapi gue akuin banyak kontroversinya. Jadi ini menarik dan gue excited banget untuk kerja di sini. Terutama pas gue baca-bacain draftnya itu menarik gitu. Ada yang kasusnya narkoba, ada yang kasusnya korupsi, dan terutama gue ini ngurusin di pidana khusus. Pidana khusus ini adalah untuk case-case khusus dan memang hukumannya lebih berat dan programnya itu lebih berat lah daripada pidana yang biasa. Itu menarik. Kalau gue sendiri, gue bikin draft, terus itu draft itu bikin PDF dulu. PDF-nya itu disatuin antara file-file yang harus disatukan dalam pembatalan SK. Dan setelah draft ini udah jadi, yang gue biasa buat setiap masuk magang, gue alihkan ke kepala seksi gue. Setelah ke kepala seksi udah di ACC, kepala seksi ini ajuin ke Sumaker. Setelah Sumaker udah di ACC juga, baru disampaikan ke unit pelaksana teknis. Jadi itu ada tahap-tahapnya tersendiri dan gue itu menjadi salah satu bagian dari tahapan tersebut. Dan kenapa kalau gue lama jadinya sistemnya lama, yaitu karena gue itu bagian dari tahap itu. Kalau gue ngaret ngerjainnya, ya sistemnya jadi lama gitu. Yes. Terus selanjutnya mungkin kita bahas ke positif negatifnya. Kalau dari aku sih positifnya magang itu, pertama aku bisa ngelatih skill aku, terutama tuh cara pakai komputer gitu ya. Itu sebenarnya basic banget tapi berasa banget di aku, kayak ngelatih gimana aku pakai Excel, pakai Word. Apalagi udah lupa-lupa gitu kan pelajaran TIK waktu SD SMP gitu. Terus diulang lagi nih di kantor ini. Terus positifnya itu lagi bisa dapat relasi, memperbanyak relasi. Terus belajar juga cara gimana tata krama, gimana cara kita berhubungan dengan atasan, sama rekan kantor, sama temen kita di kantor kayak gimana. Kita juga kita kan sebagai orang awam nih, ngelihat kementerian tuh kayak gimana kan belum paham ya sebelum-sebelumnya. Banyak info-info, isu-isu tentang kementerian tersebut gitu, dan kita nggak tahu tuh itu sebenarnya isunya bener apa enggak. Yang kita dengar cuma jelek-jeleknya aja gitu. Nah pas kita join ke situ, ke dalamnya, kita ngeliat sendiri kayak gimana kerjanya mereka. Jadi kelebihannya itu kita bisa membandingkan dan melihat secara nyata gitu antara isu-isu yang beredar di masyarakat dengan kenyataannya seperti apa. Sekarang kita ke bagian negatifnya. Negatif dari magang ini apa aja? Kalau menurut gua ya, ini magangnya itu nggak terkonsep gitu. Gue cuma dikasih satu job desk, yaitu gue ngurusin pembatalan SK. Tapi ketika kerjaan gue udah selesai, gue bingung ngapain, jujur aja. Memang di luar kita harus aktif, cuman gue aktif juga ngapain sih maksudnya? Ya selain kita ngurusin pembatalan SK ketika itu udah selesai, kita memang aktif, cuman setelah udah tahu pun bingung ngapa-ngapainnya. Dan gue berharapnya sebenarnya ada kerjaan lain gitu, di jam segini sampai jam segini tuh ngapain, jam segini sampai jam segini ngapain, biar jelas gitu. Dan setiap minggunya tuh gue mau ada perbedaan dalam pekerjaan sehingga nambah pengalaman. Nah itu kekurangan menurut gue, dan kurangnya variasi kerjaannya itu yang menjadi titik beratnya menurut gue. Terus kekurangannya untuk diri lo sendiri apa nih, Zra? Menurut gue untuk negatif ya buat diri gue sendiri ya, pertama bensin boros banget karena jarak antar
rumah gua ke kantor itu 23 kilo gitu. Jadi ya harus diakuin bahwa boros banget. Itu yang pertama. Yang kedua, karena wifi 2 kali, jadi memang timbul rasa malas gitu. Malasnya bergejolak gitu. Pas dapat wifi-nya hari Jumat jadi keenakan gitu. Jumat, Sabtu, Minggu libur. Kalau untuk diri gue sendiri, negatifnya itu gue tipe orang tuh yang kalau bangun pagi tiap hari gitu, gue tuh merasa lelah gitu. Terus selanjutnya gue kan dagang juga ya, kayak all shop. Nah, semenjak magang ini all shop gue jadi terlupakan. Udah sih paling seputar rasa capek aja gitu, rasa jenuh juga, pegel-pegel namanya di kantor yang kerjanya di balik komputer gitu-gitu aja. Udah sih paling kekurangannya itu aja. Sama kita mungkin sharing juga nih, kalau untuk daftar MBKM sendiri jujur kita kurang paham, karena jujur di kampus kita sendiri itu MBKM ini diurusin banget sama kampus, jadi benar-benar kayak kita terima jadi gitu. Jadi saya dan Ezra kurang paham cara daftar sendiri gimana, tapi kita ada tahu gimana caranya. Jadi waktu itu teman kita ikut magang saat kita program MBKM itu, dia magang secara individu. Nah, caranya itu kalian cukup siapin surat izin magang dari kampus. Ini udah kunci banget, ini udah wajib banget, rata-rata persyaratan kayak gitu. Lalu kedua itu siapin CV, dan juga udah CV aja. CV pun opsional karena gak wajib gitu. Aku waktu pengalaman di Kemendagri, untuk yang kalian nih yang minat di Kemendagri, kalian bisa langsung aja kirim surat izin magangnya sama CV-nya itu ke Biro Kepegawaian dan ditujukan untuk Kepala Bagian TU Biro Kepegawaian. Nah, kalau untuk di Kemenkumham sendiri, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bisa langsung datang aja ke ruang pelayanan, kalian bawa surat izin magang dan juga CV, lebih baik. Terus bilang aja gitu mau magang gitu loh. Nah, kalau Ezra sendiri di Mahkamah Agung pernah ada tahu-tahuan gak nih? Iya, waktu cara itu magangnya? Sebenarnya untuk magang saya diajak oleh teman gitu, dan waktu itu memang suruh ajuin CV dan ajuin penelitian. Nah, penelitiannya ini dikerjain oleh kelompok yang mau magang itu. Jadi waktu itu ngerjain penelitian atau makalah singkat lah tentang hukum, terutama tentang kasus-kasus di Mahkamah Agung. Mungkin berapa halaman doang gitu, mungkin 20-30 halaman doang kan, dan dikerjain sama 9 orang waktu itu. Dan setelah ajuin surat tugas magang dari universitas, itu yang pertama. Yang kedua CV kalau nggak salah ya. Oh iya, CV. Ya, CV. Ada CV-nya sama penelitian itu atau makalah. Jadi ada 3 faktor ini yang waktu itu gue ajukan ke Mahkamah Agung, dan setelah itu ya diterima dan bisa diarahkan untuk magang. Zra, sependek pengetahuan gue nih, ada yang make proposal. Itu diwajibin gak sih? Apa kalau udah ada penelitian tersebut udah nggak perlu pakai proposal lagi? Atau kedua proposal sama penelitian ini bisa dipilih gitu? Waktu itu gue makalah sih, lebih ke makalah penelitian gitu tentang Mahkamah Agung. Jadi lebih khusus gitu untuk menantang kita untuk seberapa jauh lu tahu tentang Mahkamah Agung gitu. Oke. Mungkin beda-beda tipis kali sama proposal ya. Benar. Udah sih guys, paling sharing-sharing kita di video kali ini segitu aja. Kalau mungkin kita nanti ada tambah-tambahan lagi atau sharing pengalaman-pengalaman lagi, mungkin aku akan buat video di lain waktu. So, segini aja video dari kita. Thank you for watching. Bye guys. Bye bye.